Sinteyong saya pikir tidak salah memilihnya, karena kewenangan untuk memilih naturalisasi bukan di saya, itu di pelatih. Ini kasus kriminal yang paling Pak Iwan ingat nih sampai sekarang itu kasus apa tuh? Ingat nggak Pak? Dekat tempat tidurnya tiap hari ketemu, itu kan bergejolak dalam hati saya. Saya tegakkan dia kawan dekat, tidak tegakkan hukum harus tegak. Betul. Jadi saya harus memilih salah satu kan. Sosoknya dikenal sebagai seorang pemimpin tegas, seorang purnawirawan perwira tinggi Polri dengan pangkat terakhirnya Komisaris Jenderal Polisi Bintang 3 yang kini menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Namanya bule, tapi bukan orang bule. Inilah Pak Iwan Bule. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, terima kasih Mas Pak, Willy. ini ada pertanyaan serius sebelum pertanyaan nanti ya yang bercanda-bercanda. Ini pertanyaan serius. Apa sih arti sebuah kesuksesan? Menurut Pak Iwan Bule nih, apa sih arti sebuah kesuksesan? Mungkin setiap orang mempunyai definisi yang berlainan. Ya. Berbeda-beda. Ada kalau orang kaya dapat duit banyak sukses. Betul. Ada kalau mempunyai jabatan tinggi sukses. Ada kalau sekolah tinggi sukses. Kalau buat saya, sukses selain mungkin itu pasti ada karena saya juga mengenyam itu. Iya. Keberadaan saya bermanfaat bagi alam sekitar, Ya, bagi manusia dan sekitarnya. Oke. Kalau di agama saya ada namanya rahmatan lil alamin. Jadi keberadaan saya ini bermanfaat gitu. Kalau nggak bermanfaat dengan jabatan tinggi atau duit banyak atau mungkin sekolah tinggi untuk apa? Menurut saya. Nggak ada gunanya. Karena ada juga sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Oke. Itu menurut saya. Menurut Bapak kesuksesan sebenarnya yang bermanfaat bagi sesama. Ya, bersama. Waduh, keren banget. Oke, langsung aja Pak. Alasan Bapak nih sejak 2019 ya Bapak menjadi ketua PSSI. Itu apa sih Pak? Kenapa Bapak jadi ketua PSSI? Jadi sebelum saya pensiun 2020 bulan April, setahun sebelumnya saya sedang akan mencalonkan jadi ketua PSSI dalam kongres. Ya. Sebetulnya anak istri saya sudah melarang. Oke. Untuk apa Pak? Papa kan sudah cukup Mengabdi. mengenyam jabatan Iya. segala macam. Mending jalan-jalan aja ke luar negeri katanya. Nah, saya kan harus meyakinkan mereka karena ke ibu saya juga. Termasuk ibu saya juga tadinya melarang almarhum ya. Karena saya dekat sekali sama beliau. Iya. Setelah dia jelaskan, dia bilang, ibu, anak-anak, saya terlalu banyak diberikan kemudahan rezeki oleh Yang Maha Kuasa melalui pemerintah atau rakyat. Oke. Apakah itu? Saya Kapolresnya 3 kali. Betul. Ya, belum tentu polisi bisa Kapolda 3 kali. Itu kan luar biasa. Sebetulnya itu saya bukan orang hebat, bukan orang pintar, mungkin ya itu anugerah yang dari Maha Kuasa melalui pemerintah. Iya. Kemudian saya dikasih bintang 3. Betul. Sudah 3 kali bintang 3 ya. Dan waktu Kapolda pun mungkin pemirsa tahu bagaimana saya mengamankan Jakarta. Iya. Waktu peristiwa 4/11 dan 2/12 yang demo besar. Ya sekali lagi itu tangan Tuhan main di sana bagaimana saya bisa mengamankan ibu kota dari situasi yang akan menjadi chaos sebetulnya yang terjadi. Kemudian habis itu saya diberikan tugas asisten operasi. Saya menangani juga kebakaran hutan di Jawa, Sumatera dan Kalimantan dan operasi Tinombala yang Santoso di Poso. Iya. Yang terakhir adalah pembebasan sandera di Papua. 1.400 alhamdulillah lancar ya. Artinya banyak kepercayaan negara diberikan pada saya, termasuk saya bintang 3 dan sebelum kongres saya dikasih jabatan lagi pejabat gubernur Jawa Barat. Iya, betul. Mungkin selama provinsi itu berdiri belum pernah pejabat gubernur dan polisi lagi gitu. Iya, pada Kebetulan. saat itu Oleh gubernurnya sebab itu, Aher ya. saya bilang, "Nak, Bu, saya ingin mengembalikan apa yang diberikan oleh negara yang mungkin dari Yang Maha Kuasa lewat negara. Sisa-sisa hidup saya yang masih saya punya tenaga, pikiran dan kesehatan saya ingin kembalikan berbakti, kebetulan ada di bidang sepak bola. Karena sepak bola ini pemersatu bangsa. Betul. Kalau timnas kita main, itu nggak ada lagi suku bangsa ras golongan. Semua timnas sama. Tadi malam aja kita dapat perunggu saja, kita betul-betul dijemput oleh supporter yang luar biasa. Itu sebetulnya yang ada dalam pikiran saya. Jadi kayak intinya apa? Ingin mengembalikan apa yang sudah diberikan oleh negara kepada saya. Ingin saya kembali lagi pada negara. Iya, betul. Wah, keren banget, luar biasa. Saya penasaran juga nih, Pak. Mau ngurusin sepak bola nih yang kata orang banyak mafianya, ya kan? Apa benar sepak bola juga sering ditunggangi politik? Itu benar nggak sih, Pak? Atau mafia-mafia? Ya, tentu sebelum masuk saya kan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Iya. Ya, mungkin saya tidak
terlalu banyak panjang lebar mengupas sebelum saya, nggak enak saya kan. Oke. Yang jelas kan pada zaman saya bagaimana menyatukan persepsi seluruh pengurus sepak bola untuk sama-sama kita memajukan sepak bola tersebut. Iya. Saya sampaikan ke pengurusnya, ini saya bilang ini kertas putih. Iya. Saya ingin ditulis dengan tinta emas. Oke. Jadi ikut saya. Ya. Saya ingin tinta emas itu adalah yang terbaik. Iya. Ini visi misi saya, kemudian ini program kerja saya. Saya sampaikan di Kongres, setelah saya menang, bagi semua ada 3 pilihan, saya bilang. Pertama, ikut dengan visi misi saya. Iya. Yang kedua, kalian yang tidak sepakat jangan ganggu atau keluar dari lingkungan bola. Iya. Jangan Tegas ganggu. ya pokoknya ya. Wah, kayak polisi nih. Yang ketiga ya saya timpah. Oke. Saya timpah itu artinya saya lakukan tindakan tegas ya. Apa saja banyak ya, proses hukum kak kalau memang dan sebagainya. Ya saya keluarkan dan sebagainya. Itu yang keempat, kalau saya tidak kuat saya akan buka ke publik. Tapi alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah itu tidak ada yang. Tidak ada ya. Dan saya sekarang masih alhamdulillah bisa memimpin PSSI dengan baik. Terlihat dari kompetisi yang bergulir. Iya. Tim nasional kita juga sekarang meskipun belum juara kan sudah kelihatan. Betul. Dan tidak mudah menggulirkan kompetisi sepak bola pada saat COVID. Ya. Saya tadinya ingin belajar kepada mantan ketua umum yang menjabat sejak COVID. Oh. Artinya kan harus ada role model sendiri gitu. Betul. Jadi sekali lagi ya, kita bisa melalui situasi yang sulit dalam COVID ini menggelar kompetisi ya. Iya, pas Pak Iwan masuk PSSI itu lagi carut marut segala macam bener-bener berantakan. Pak Iwan masuk dengan tadi yang Pak Iwan punya visi, misi dan sebagainya itu sampai sekarang sudah target tercapai berapa persen Pak Ya. selama menjabat ini? Yang lain-lain pembinaan, kemudian tata kelola di dalam tubuh PSSI, kemudian penyiapan logistik, timnas, kompetisi sudah hampir sudah sesuai dengan target. Ada memang yang belum tercapai adalah saya ingin punya training center atau training camp. Iya. Ya tentunya tidak mudah sama office karena sekali lagi ini situasi COVID. Saya pernah mengajukan ke pemerintah saat sebelum COVID untuk meminta hibah tanah atau mungkin dipinjamkan di sekitar GBK ini 5.000. Tapi begitu COVID kan saya tahu diri. Karena apa? Beberapa negara memang pemerintah membantu itu. Ya, Timor Leste sudah punya gitu. Kemudian Malaysia lain sebagainya. Tapi tentu itu tidak akan berhenti, saya akan terus berusaha. Bagaimana menyiapkan training camp sesuai dengan apa yang menjadi janji saya di Kongres, termasuk kantor ya. Kantor sekarang masih nyewa kita. Tapi sebentar lagi akan pindah kita ke GBK karena untuk mempersiapkan perhelatan Piala Dunia tahun depan Under 20 ya. Karena sekarang kalau saya baca di Instagram Pak Iwan itu hashtag training center, training ground itu pada menagih Sebetulnya ya. itu juga bisa terjawab dengan bagaimana saya mengirim timnas keluar. Kemana? Ke Kroasia, ke Spanyol, itu kan TC juga. Betul. Ya, sama aja sebetulnya, cuman kita kan sekarang belum bisa kita membeli tanah yang mahal di sekitar Jakarta. Saya sedang nyari juga. Itu terjawab sebetulnya. TC kita lebih mahal kemarin di Korea segala macam. Itu bukannya suatu perhatian yang luar biasa ya. Di antara situasi yang sulit, COVID kita masih bisa mengirim timnas kita latihan di luar negeri. Apalagi tempo hari di Eropa itu sampai 2 bulan loh. Sampai negara lain itu bingung, kok ini bisa Indonesia ya? Permanen apa-apa nih 2 bulan? Bukan kok bisa orang lain COVID lagi hancur ekonomi, Indonesia bisa ngirim pemain. Artinya apa? Itu meyakinkan saya kepada pemerintah, itu pemerintah yang bantu, Pak Presiden. Ada tentunya lewat Pak Menpora ya. Artinya ya dengan adanya komunikasi dan kerjasama ya, artinya pemerintah percaya sama saya. Kalau enggak mungkin Mas Rudi tahu lah bagaimana dulu ketua PSSI dengan hubungan dengan pemerintah kan ngerti. Saya nggak usah bicara, buka aja di dalam literatur kan. Tapi saya salah satu visi misi saya itu, saya harus bergandengan tangan dengan pemerintah untuk memajukan sepak bola di Indonesia. Sampai terbukti U23 berhasil meraih perunggu kemarin ini ya. Itu luar biasa, selamatlah Pak Iwan. Tapi menurut Bapak prestasi kedepannya bagaimana nih? Apa cukup di situ atau ada mungkin target-target kedepannya? Saya kira target seorang ketua umum ya pasti harus yang tinggi ya. Kemarin pun targetnya sebetulnya juara. Tapi di antara itu kan ada permasalahan-permasalahan seperti beberapa pemain tidak bisa hadir. Yaitu Elkan Bagot,
kemudian Arhan, karena memang bukan FIFA Matchday, kemudian ada Romelu Mekik yang sakit. Betul. Tapi targetnya tadi malam saya diskusi Sintayong, tahun depan ada Piala Dunia, kita selaku host dan juga prestasi harus betul-betul maksimal. Meskipun kita tahu lawan kita negara-negara hebat lah, Brazil, Betul. Argentina, Eropa dan sebagainya. Dan saya minta tahun depan SEA Games harus dipersiapkan. Tapi di tahun ini pun banyak sekali. Ada qualifier Asia, kemudian juga ada Piala Suzuki di akhir tahun lain sebagainya. Tentunya kita persiapkan matang apa menjadi permasalahan kemarin di Vietnam. Itu saya bisa dengan terulang kembali pada pertandingan atau event-event berikutnya. Oke. Nah, Pak Iwan kan suka video call nih sama pemain, pelatih gitu ya. Itu biasa ngomongin apa? Ayo lu kalau menang gua kasih bonus gitu, Pak. Apa-apa nih, Pak? Nah, sebetulnya itu menandakan hubungan seorang ayah dengan anak. Oke, betul. Jadi di situ tercipta satu ikatan emosional ya. Sehingga mereka tidak canggung menyampaikan kepada saya apa kira-kira menjadi permasalahan. Makanya bagaimana bajunya, bagaimana sepatunya, kemudian latihannya bagaimana. Saya bisa tahu sedetil mungkin dari anak-anak. Benar-benar personal ya, Personal, Pak. dan bukan satu orang, hampir semuanya. Tadi malam pun kita satu bus sama-sama. Yang lainnya kalau bonus itu mereka itu pasti sudah tahu lah kalau menang pasti saya akan kasih itu ya. Hubungan emosional yang perlu. Itu kan anak-anak saya. Umurnya masih 19, 20, 23. Itu anak saya. Ya bagaimana agar tercipta situasi yang harmonis antara anak dengan bapak kan. Dengan begitu mereka akan ikhlas untuk berbuat terbaik bagi klubnya. Mungkin ini yang membedakan ketum lain sampai sekarang yang benar-benar ini seperti bapak dan anak begitu ya, seperti keluarga begitu ya. Itu yang hanya ada dari Pak Iwan. Ya mungkin sampai kaos pun saya tahu pembagiannya berapa, kemudian nyampe tidak tahu. Karena saya punya grup dengan mereka. Minta kaos sekian, itu nyampe betul. Beli sepatu, ini sepatu harus sama karena waktu di luar latihan mereka kan jalan ke luar negeri, harus sama sepatunya, jaketnya harus sama supaya tahu negara luar Indonesia tuh, oh hebat. Saya ingin orang negara luar juga segan kepada kita dengan penampilan yang luar biasa. Gitu. Wih, keren. Pak Iwan juga membuat suatu gebrakan, gaji wasit tuh naik 2-3 kali lipat. Itu fungsinya apa? Biar nggak disogok atau apa pertimbangannya, Pak? Ya, kan saya masuk ke PSSI, saya mapping gitu. Kenapa wasit selalu menjadi masalah ramai? Ternyata memang kesejahteraannya minim sekali. Ya, satu kali main dia hanya dapat 3,5, sementara dia juga banyak keperluan yang mungkin dia harus penuhi dalam kehidupan keluarganya. Makanya atas pertimbangan itu saya naikin langsung ke 10 juta. Langsung 3 kali. Mungkin terbesar di ASEAN. Tapi konsekuensinya saya minta ke mereka harus betul-betul menjadi pengadil yang adil di lapangan. Nah, yang kedua tentunya saya juga menerapkan selain reward itu punishment juga. Kalau mereka ketahuan nanti ada sesuatu dan bisa dibuktikan, pasti saya proses hukum. Oh, langsung hukum malahan ya, bukan ada dua, ada hal hukum disiplin itu football family, seperti wasit nggak ngelihat terus salah niup, itu ranahnya bukan tersengaja itu error. Tapi kalau wasit sengaja disogok, kemudian kita dapat buktikan, itu pasti saya proses hukum. Gitu, itu udah tegas banget, benar-benar. Dan alhamdulillah mereka mengerti dan saya kumpulkan, kamu harus adil, tegas, jujur, betul-betul tidak memihak, ya, punya kualitas yang tinggi gitu. Itu sampaikan ke wasit ya. Wah, jadinya itulah gebrakan salah dan memang saya sering diskusi sama mereka. Apa yang diinginkan mereka seperti earphone, dulu kan tidak ada. Kan tidak beli meskipun satu musim hancur karena kena hujan, kita beli lagi. Kemudian kemarin publik minta wasit dibenahi, saya saya membuatkan wasit ke-5, yaitu yang di kiri gawang yang untuk melihat situasi di garis 16 apa ada handball atau golnya sah atau tidak. Jadi Indonesia pakai itu sekarang. Itu kan beli lagi alatnya. Mereka mungkin dilatih oleh FIFA. Jadi saya usahakan bagaimana sebaik mungkin lah untuk sepak bola kita lah. Wih, keren. Lalu Pak, mengenai 2 calon pemain naturalisasi, Jordi Amat, Sandy Walsh, itu bagaimana Pak prosesnya sekarang? Kemarin nonton dengan saya, nonton nonton nobar Indonesia lawan Malaysia. Mereka ingin segera cepat ya, tapi kan harus ada proses ya. Sekarang surat-surat sudah lengkap, ada di Kumham, nanti mungkin dikirim ke Sekretaris Menseknek, diprosesnya mungkin ke DPR, Presiden dan sebagainya. Yang jelas mereka sudah siap untuk bergabung dengan kita. Tapi semua kan bukan segampang itu memindahkan. Yang jelas terima kasih juga pemerintah sudah merespon baik. Jadi kita tunggu.
ya Sandi ada di sini, ya mau jalan-jalan ke Bandung dulu, kita pasti kalau Jody Ahmad sudah kembali. Tapi yang jelas mereka ingin bermain di Indonesia. Kira-kira berapa lama Pak? Berapa minggu prosesnya, apa masih bulanan? Kita sih maunya secepatnya sebelum berangkat ke kualifikasi Piala Asia. Mudah-mudahan saya keinginan bulan ini sudah selesai ya. Ini kelar. Paling tidak ya sebulan setengah juga cepat mereka bergabung. Mereka sangat ingin cepat dan memang telah dicek oleh medical center kita atau tempat di mana kita punya alat-alat khusus. Itu memang banyak kelebihan daripada dirinya ya. Nah, jadi Sinteyong saya pikir tidak salah memilih ya. Karena kewenangan untuk memilih naturalisasi bukan di saya, itu di pelatih. Ya. Murni di pelatih profesional. Semua termasuk pemain, susunan pemain, strategi kita serahkan ke dia. Kita hanya bisa membantu dan memfasilitasi. Ya. Wih, keren Pak, bener-bener luar biasa. Pak, ini kan Liga 1 nih, Liga Indonesia mau bergulir lagi, Liga 1 juga mau mulai, kebetulan ada tim kami juga dari Rans. Ini kira-kira di 2022 dilakukan ada penonton, setengah-setengah, atau bagaimana nih Pak? Ya. Karena ini berdampak pada keuangan tim kan Pak, tiketnya dan sebagainya. Baru saja selesai rapat. Oh, baru selesai. Nah, sebetulnya rapat Zoom sudah beberapa kali, tadi kita beberapa putusan yang kita lakukan. Insya Allah nanti Liga 1 itu akan bergulir bulan Juli ya, antara tanggal 23-an sampai bulan April tahun depan. Yang jelas keinginan kita ada penonton. Karena kemarin juga ada friendly match di Surabaya dengan di Malang, itu PSIS Semarang dengan Arema hampir 43.000 penontonnya. Dan alhamdulillah kita inginkan nanti full. Tapi kalau pemerintahnya menyetujui 75%, kita terima juga ya. Tapi kita inginkan full karena menyampaikan ke dunia luar bahwa kita sudah aman dari sudah aman, PPKM sudah dicabut dan semua sudah divaksin 2 kali, ada aplikasinya. Jadi insya Allah mohon doanya, pasti kita akan rapat koordinasi dengan kementerian terkait, yaitu Kementerian Kesehatan, Satgas Covid dan Menpora. Ya. Nah Pak Iwan, sebenarnya ini olahraga sepak bola benar-benar dijalanin seperti ini. Bapak punya hobi lain nggak selain sepak bola? Kalau sepak bola saya hobi dari dulu ya. Dari dulu. Ada hobi lain nggak? Jangan-jangan ada golf mungkin atau apa? Hobi lain otomotif saya suka. Otomotif suka, kebetulan. Olahraga. Saya jualan dulu mobil. Terjun payung, sekarang mungkin jet ski aja lah. Oh, dulu terjun payung? Dulu, ya, itu hobi Pak, terjun payung? Dulu ya, suka. Enggak ada yang lebih ribet lagi Pak. Terjun payung hobinya. Ya kan kalau ada itu seneng lah. Ya. Ada tantangan. Jadi sekarang mungkin karena umur, sekarang paling jet ski. Ada motor, ada mobil sekali-kali gitu ya. Gitu. Pak, saya ingin flashback dikit waktu Bapak menjabat di Polri ya Pak. Ini kasus kriminal yang paling Pak Iwan ingat nih sampai sekarang, itu kasus apa tuh? Ingat nggak Pak? Sebetulnya cukup banyak ya. Yang paling berkesan deh. Tapi yang ada yang mungkin cukup fenomenal adalah waktu saya Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro. Penanganan pembunuhan korban Nazarudin yang melibatkan Pak Antasari Hajar dan kawan saya ada di situ, Kombes Wadi Bijar. Itu kalau boleh saya bisa menerawang ke depan, ada peristiwa itu saya nggak mau jadi Direktur Reserse Kriminal Umum. Mungkin tanya kenapa? Kenapa Pak? Ada kawan saya satu angkatan, nggak enak. Kawan saya satu pos pesiar di Semarang, dekat tempat tidurnya tiap hari ketemu. Itu kan bergejolak dalam hati saya. Saya tegakkan dia kawan dekat, tidak tegakkan, hukum harus tegak. Betul. Jadi saya harus memilih salah satu kan. Betul. Gila, itu benar-benar bergejolak ya. Mungkin satu lagi mungkin saya bawa pulang Gayus Tambunan dari Singapura. Oh iya, habis nonton tenis ya Pak. Nonton ya, tenis. Itu cukup sulit tuh karena kita nggak ada perjanjian ekstradisi dengan Singapura ya. Iya. Dan risiko buat saya kalau otoritas sana tahu saya ada operasi membawa pulang pasti jadi masalah kan. Iya. Nah Pak Iwan kan adalah sosok yang tegas, kayak di PSSI juga pokoknya mau ikut ya ayo, nggak mau ya siap-siap aja, artinya nggak beres tuh orang, kan kurang lebih begitu. Nah apa di rumah sebagai seorang bapak, seorang suami, itu bagaimana sih di rumah itu? Ya, Pak Iwan juga apa setegas itu apa gimana? Kalau untuk aturan dia sekolah, kemudian aturan-aturan yang digunakan untuk kehidupan anak-anak pasti saya cukup tegas juga. Tapi kalau kehidupan sehari saya cukup fleksibel ya. Fleksibel, malah humoris ya. Oh, humoris. Mungkin banyak di IG saya dengan cucu saya. Iya, betul. Dengan anak saya. Anak saya sekarang lagi yang perempuan lagi hamil. Itu mungkin sering nyium perut anak saya daripada suaminya. Saya bilang cium dong seperti papa gitu. Cium itu artinya mendoakan. Yang lain-lain mungkin dengan cucu. Dengan almarhum ibu saya yang sudah meninggal tahun kemarin.
dengan istri saya bercanda itu biasa di rumah karena itu penyemangat juga ya. Oke, Pak Iwan, kita kepo nih. Pak Iwan dari Polri, lalu Ketua Umum PSSI. Ada hal lain yang lagi diincer 2024 oleh Pak Iwan Bule nggak? Nggak ada incer mengincer. Oh, nggak ada incer mengincer. Oke, siap. Oke, Pak Iwan, ini pertanyaan terakhir yang biasa netizen suka tanya. Ini ada target nggak 5 tahun ke depan yang Pak Iwan harus capai? Karena video ini akan di-play 5 tahun ke depan. Kasih lihat nih Pak Iwan, wah tercapai apa enggak gitu. 5 tahun depan berarti tahun 2027 ya. Iya. Baik. Satu apa? Dua aja misalnya. Jadi yang jelas kan sepak bola itu ada 3. Pertama adalah tim nasional. Iya. Itu menunjukkan peradaban satu negara sebetulnya. Iya. Sepak bola itu kan begitu, olahraga kan begitu. Salah satu sepak bola karena itu olahraga yang paling digemari. Iya. 70% rakyat Indonesia suka sepak bola. Di dunia pun sama. Betul. Jadi kalau bolanya maju itu memang luar biasa mengangkat nama negara kan gitu. Jadi target saya nanti timnas ini harus betul-betul bisa berprestasi. Tentunya sekali lagi tidak instan, berproses ya. Ya makanya saya ngambil Sinteyong 4 tahun itu untuk proses itu. Yang sekarang umur 18 kita tunggu terus. Kita jagain sampai nanti 4 tahun kemudian kan umur hampir 23 bisa U23. Ya nanti kita tunggu 2027 proses ini insya Allah ya saya akan kawal terus. Karena memang semuanya berproses gitu. Tidak instan, berbeda sepak bola dengan olahraga lainnya. Kita harus betul-betul pembinaan usia muda dari menjelang ke 23 ke senior itu harus dikawal. Jadi sekali lagi mohon bersabar karena Vietnam pun begitu. Vietnam kan baru merasakan sekarang. Padahal dia mungkin 5-6 tahun sebelumnya sedang dapat. Dan sekarang Timor Leste sedang dilakukan. Mereka meng-hire pelatih Portugal. Terlihat kan agak bagus tuh. Jadi kita pun harus begitu. Jadi prosesnya tentu ada. Jadi sekali lagi memerlukan proses. Insya Allah dalam 5 tahun ke depan pasti kita akan menjadi turnamen salah satu juara baik di ASEAN maupun berbunyi di Asia lah. Gitu. ASEAN kita harus ambil dulu. Sekarang kan baru Vietnam, Thailand. Kita sih ada di 3 besar memang. Tapi kita negara penduduk lebih besar harusnya kita harus ambil juara pertama itu. Ya. Jadi 5 tahun target harus juara. Harus juara. Waduh keren. Targetnya mantap. Oke, terima kasih sekali Pak Iwan Bule udah luangin waktunya buat kita dan teman-teman yang nonton. Untuk penonton di rumah, saya ada quiz untuk kalian. Caranya berikan opini tentang arti sebuah kesuksesan. Menurut kalian, silakan tulis di kolom komentar beserta cantumkan nama Instagram kalian. Opini terbaik akan mendapatkan hadiah menarik di setiap episodenya. Nanti akan di DM oleh tim Prestige Production siapa yang berhasil menjadi pemenangnya. Terima kasih sekali, Sama-sama, Bapak. sukses terus Mas Rudi. Sukses terus PSSI luar biasa.